Sementara Zhao Ziqing berseru, Feng Changqiong telah mengulurkan tangan besarnya dan meraih tombak neter Feng Ling yang tergantung di depannya. Boom! Tepat saat Feng Changqiong menggenggam tombak neter Feng Ling, aura di tubuhnya melonjak seketika. Ganda 3 kali lipat. Hanya dalam waktu singkat, aura di tubuh Feng Changqiong telah melampaui Yu Yangjia yang berada di urutan ke-10 dalam daftar suci. Dan napasnya masih meningkat pesat. Detik berikutnya, aura Feng Changqiong telah meningkat ke titik di mana Murong Yu juga ketakutan. Pada saat ini di Feng Changqiong, Murong Yu merasa bahwa dia bukan lagi lawannya. Selain itu, kenaikan Feng Changqiong belum berhenti. Pada saat yang sama, napas tombak neter Feng Ling di tangan Feng Changqiong juga meningkat pesat. Itu sepadan, Murong Yu segera bereaksi, dan segera dia mengendalikan semua kitab suci gunung dan laut, dan memberikan penindasan terbesar pada Feng Changqiong. Pada saat yang sama, Murong Yu mengendalikan kekuatan asli San Haijing, dan hendak mengusir Feng Changqiang. Selama proses ini, Murong Yu bahkan menampilkan pengasingan tanpa batas. Terhadap Feng Changqiong, Qian Kun Yin Yang Ding dan yang lainnya telah membunuh masa lalu dengan ganas. Pada saat yang sama, Zhao Ziqing juga mengorbankan pagoda Phoenix Roh Cahaya Hantu, dan menghantam langit Phoenix, dan murid-murid Shengzong lainnya juga melancarkan serangan terkuat dan menghancurkan masa lalu. Namun, yang membuat Murong Yu sangat terkejut adalah bahwa kekuatan asli San Haijing tidak dapat menembak Feng Changqi. Dan kekuatan, pengasingan tanpa batas, juga tidak berdaya bagi Feng Changqiong. Mengenai formasi dan serangan orang-orang suci lainnya, hanya saja perisai kekuatan di permukaan firma Phoenix Chang yang meledak berkedip-kedip dengan hebat. Tetapi melihat penampilan Feng Changqiong, dia sama sekali tidak terluka. Pada saat ini, aura Feng Changqiong telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Murong Yu, bunuh saja. Feng Changqiong tiba-tiba menyeringai, lalu tangannya yang besar bergetar, dan tombak neter Feng Ling di tangannya menyapu pasukan sebelum membombardirnya. Boom! Kemanapun dia pergi, kekosongan itu dengan cepat musnah. Dalam tatapan ngeri Murong Yu, proyeksi, susunan kepunahan 10 taring, semakin hancur. Puff! Dalam buku Hetuluo, 20 orang suci dari ras Feng dan Iblis meludahkan ludah yang keras, dan seluruh orang itu terbang keluar. Bahkan Murong Yu menemukan bahwa formasi ini juga telah diledakkan. 20 orang kuat dalam daftar suci semuanya terluka parah. Ini baru permulaan. Setelah satu tembakan menghancurkan susunan proyeksi yang besar, tombak panjang di tangan Feng Changqiong melesat lurus ke depan, meledak dengan aura yang menakutkan, menutupi Murong Yu dan yang lainnya dan meledak dengan ganas. Kalian semua mundur ke arahku. Setelah melihat ini, hati Murong Yu tenggelam, dan setelah berteriak keras, dia melangkah maju. Aku melihatnya mengenakan baju perang yang terbuat dari Hetuluo Shu, memegang tombak 100 burung Cao Huang, dan menusuknya dengan marah mempertanyakan langit. Selama proses ini, jiwa Murong Yu juga dimobilisasi olehnya, dan lautan jiwa yang tak berujung tiba-tiba mendidih. Kekuatan jiwa mengalir ke ruang jiwa seperti gelombang badai, bergegas keluar dari tubuh Murong Yu, yang paling merah terkondensasi menjadi pisau perang yang tak terlihat dan tidak bersalah, dan berdiri dengan ganas melawan jiwa Feng Changqiong. Tebasan jiwa suci, dewa perang lapis baja emas besar juga muncul di atas mereka berdua dari udara tipis, meledak dengan tekanan yang mengerikan, dan meledak ke arah langit Phoenix dengan pukulan, seni suci agung Raja Surgawi. Mata Feng Changqiong berkilat dengan niat membunuh Shenhan, dan wajahnya bahkan lebih menunjukkan penghinaan. Senjata tertinggi di tangannya menebas kekosongan dan langsung membombardir, tombak Cao Huang 100 burung. Dentuman, tangan Murong Yu dan Jue bergetar tajam, kekuatan yang kuat dan mengerikan dengan cepat menembus ke dalam tombak Cao Huang 100 burung, dari kontak, dan kemudian dengan cepat menyebar, dan menyerbu ke Murong sebelum Murong Yu bisa bereaksi. Lengan bulu, dengan dentuman, seluruh lengan Murong Yu langsung terguncang menjadi massa kehampaan. Dan setelah kekuatan itu menghancurkan lengan Murong Yu, itu dengan cepat menyerbu ke tubuh Murong Yu. Dalam tatapan ngeri Zhao Ziqing dan yang lainnya, Murong Yu langsung hancur menjadi awan darah. Feng Changqiong bahkan lebih menyeringai ketika dia melihat ini, dan melihat bahwa dia melangkah maju, dan senjata tertinggi itu akan meledakkan jiwa Murong Yu dengan satu tembakan. Tetapi pada saat ini, serangan jiwa dan serangan pikiran Murong Yu telah terbunuh. Feng Changqiong sedikit mengernyit, tetapi pada akhirnya dia menatap jiwa Murong Yu dengan enggan dan berhenti. Dia mengambil tombak panjang di tangannya, dan kemudian menyerang jiwa Murong Yu dengan satu tembakan. Tebasan jiwa suci yang dibentuk oleh kekuatan jiwa Murong Yu hancur dengan ledakan. Namun, beberapa kekuatan jiwa menyerbu ke ruang jiwa Feng Changqiong. Meskipun ruang jiwa Feng Changqiong dilindungi oleh kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan jiwa Murong Yu masih menebas jiwanya dengan parah. Meskipun tidak dapat melukai jiwa Feng Changqiong dengan parah, itu juga membuat wajah Feng Changqiong tampak kesakitan. Setelah satu tembakan menghancurkan serangan jiwa, tombak neter Feng Ling diambil lagi, dan satu tembakan diambil di atas Dewa Perang Lapis Baja Emas. Tiba-tiba, Dewa Perang Lapis Baja Emas diledakkan oleh Feng Changqiong dengan satu tembakan. Itu tidak dapat memengaruhi pikirannya. Dentuman, setelah menghancurkan baju besi emas Dewa Perang, Feng Changqiong melangkah maju. Ketika cahaya suci menyala, dia muncul di tempat. Ketika dia muncul kembali,
dia bergegas di depan Murong Yu, dan tombak di tangannya menusuk masa lalu lagi. Namun, saat ini Murong Yu telah memulihkan tubuh fisiknya, dan sudah siap untuk berhenti berhadapan langsung dengan Feng Changqiong. Saya melihatnya mundur dengan keras dalam sekejap. Feng Changqiong menembaknya kosong, meledakkan ruang tempat Murong Yu awalnya berada. Kekuatan dahsyat itu menyapu, seperti aliran deras, bergulung ke segala arah. Dentuman, 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 Zhao Ziqing, Zhang Hao dan yang lainnya yang telah menunggu para ahli dari daftar suci untuk menyerbu langsung terhempas keluar, menyemburkan darah satu persatu. Beberapa hantu yang tidak beruntung bahkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Inikah yang terjadi pada orang-orang suci yang terkuat, apalagi orang-orang suci lainnya? Akibat kekuatan yang mengerikan itu menyapu bersih, dan tiba-tiba ada puluhan ribu murid sekte suci yang belum sempat mundur dan menderita kepanikan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka telah hancur tubuh dan jiwanya, dan langsung mati. Ketika Murong Yu melihat ini, matanya memerah. Mengambil langkah maju, dua tangan besar menjulur ke udara, dan dengan cepat meraih ke depan, mengendalikan kekuatan yang menyapu bersih. Pada saat ini, masih ada sebagian kecil murid sekte suci yang terlambat untuk mundur kembali ke alam dewa. Dan mereka juga tidak dapat kembali ke alam dewa, karena susunan teleportasi yang menghubungkan sekte suci dan alam dewa telah hancur oleh akibat kekuatan yang adil. Dengan satu pikiran, para murid sekte suci ini dan bahkan Zhao Ziqing dan yang lainnya diusir dari alam rahasia pegunungan dan lautan. Orang-orang ini tidak hanya tidak dapat tinggal di sini dan tidak dapat membantu Murong Yu, mereka bahkan akan menyebabkan lebih banyak korban. Oleh karena itu, lebih baik untuk mengeluarkan mereka dari gunung dan lautan. Sebenarnya, Murong Yu ingin mengumpulkan mereka semua di Hetuluoshu, tetapi tidak ada kesempatan, dan Feng Changqiong tidak akan memberi Murong Yu kesempatan ini. Selama mereka berada di alam suci, mereka akan mati dimanapun mereka pergi. Selain itu, Feng Qiankun telah menunggu di luar. Kalian sekte suci pasti akan mati. Melihat Murong Yu mengusir Zhao Ziqing dan yang lainnya, Feng Changqiong juga dia tidak berhenti, hanya melihat Murong Yu mencibir lagi dan lagi. Sedangkan untukmu, kau juga akan mati. Harus kukatakan, Murong Yu, pertumbuhanmu di luar dugaanku. Karena ini, kau akan mati hari ini. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, aku telah sepenuhnya mengintegrasikan tombak Nether Fengling, apakah kau pikir kau dapat memblokir seranganku? Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahu, aku hanya menggunakan 50% dari kekuatanku tadi. Melihat ke arah Murong Yu, Feng Changqiong berkata dengan samar, tetapi warna penghinaan di wajahnya tampak semakin kuat. Melihat tatapan mata Murong Yu, dia tampak seperti orang mati. Hati Murong Yu hancur, dia tidak percaya bahwa Feng Changqiong hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Tetapi meskipun Feng Changqiong telah menggunakan 10% dari kekuatannya, tanpa kekuatan yang lebih kuat, Murong Yu jauh dari lawannya. Kecuali nyawanya, Murong Yu tidak dapat melakukan apapun. Bertarung dengan Feng Changqiong, jika Murong Yu memiliki kemampuan itu, dia pasti akan membunuh Feng Changqiong, tetapi bukankah dia tidak memiliki kekuatan itu sekarang? Namun, memikirkan kata-kata Feng Changqiong, Murong Yu tidak terus melarikan diri. Dia mungkin bisa melarikan diri, tetapi bagaimana dengan Zhao Ziqing dan yang lainnya? Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Begitu Murong Yu melarikan diri, Feng Changqiong pasti akan menangkap Zhao Ziqing dan yang lainnya untuk mengancam Murong Yu. Selain itu, apakah benar-benar ada Feng Qiankun dan daftar suci klan Feng yang kuat lainnya di luar San Haijing? Ledakan, pikiran ini terlintas di benak Murong Yu, dan suara keras yang mengerikan meletus di luar San Haijing. Dan disertai dengan suara keras itu adalah gelombang kekuatan yang mengerikan. Seseorang sedang bertarung di luar. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu ingin meninggalkan San Haijing. Tetapi Feng Changqiong terus menguncinya, dan saat Murong Yu bergerak, dia juga bergerak. Ledakan, tombak Nether Fengling, meledak dengan aura yang mengerikan, menembus ratusan juta waktu dan ruang, mengunci Murong Yu dan menusuknya dengan ganas. Murong Yu terkejut, dia merasa bahwa jika dia mengabaikan serangan Feng Changqiong dan terus meninggalkan alam rahasia gunung dan laut, dia pasti akan dibombardir oleh serangan Feng Changqiong. Dengan kekuatan tubuhnya dan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menahannya, dan dia dihempaskan oleh Feng Changqiong. Oleh karena itu, Murong Yu dengan tegas memilih untuk melawan. Ledakan, berbagai harta karun milik Murong Yu muncul di belakangnya dalam sekejap, menghalangi serangan tombak Nether Fengling. Namun, harta karun ini hanya sedikit menghalangi tombak Nether Fengling. Tombak Nether Fengling berhenti sebentar, dan kemudian terus mengunci Murong Yu yang terbunuh. Harta karun milik Murong Yu langsung diambil oleh Beng Fei, dan kerusakan yang meluap membuat pikiran Murong Yu terguncang. Meskipun Murong Yu memiliki baju perang yang diubah dari Hetuluoshu, jika dia ditusuk oleh tombak Nether Fengling, hanya kerusakan yang meluap yang akan menghancurkan tubuh Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu tidak memiliki harta yang bisa dia tolak. Mungkinkah tubuh fisiknya diledakkan oleh Feng Changqiong seperti ini? Alangkah hebatnya jika ada senjata tertinggi saat ini, setidaknya itu bisa membuat senjata tertinggi meledak. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati Murong Yu. Pada saat yang sama, tangan kanan Murong Yu muncul dari udara tipis.
Yang muncul di tangan Murong Yu adalah sebuah pedang. Ketika pedang ini muncul di tangan Murong Yu, sebuah perasaan aneh muncul di hatinya, dan pada saat yang sama, sebuah pesan yang tampak seperti lautan memenuhi pikiran Murong Yu. Pada saat yang sama, momentum Murong Yu mulai melambung. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya bereaksi. Awalnya, dia cukup penasaran dan terkejut dengan kemunculan pedang yang tiba-tiba itu. Karena pedang ini muncul di tangan Murong Yu sendiri, Murong Yu bahkan tidak tahu dari mana pedang itu berasal. Namun, tepat pada saat ini, Murong Yu menemukan lonjakan auranya. Sebuah kekuatan yang mengerikan terus-menerus berosilasi dari pedang panjang di tangannya dan mengalir ke tubuh Murong Yu. Seketika, kekuatan Murong Yu dengan cepat meroket. Hanya dalam sekejap, basis kultivasinya telah melampaui basis kultivasi jiwa, melampaui langit Phoenix asli, dan mendekati langit Phoenix saat ini. Pada saat ini, tombak Nether Fengling, milik Feng Changqiong juga telah ditusukkan. Murong Yu tidak dapat menghindarinya sama sekali. Bunuh. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba merasa percaya diri dengan pedang panjang yang muncul secara misterius di antara lawan-lawannya. Aku melihatnya berteriak dan menebas dengan pedang. Boom! Pada saat pemboman itu, waktu seolah berhenti, tak bergerak. Namun segera, gelombang kejut yang mengerikan berpusat pada titik di mana ia menghantam, dan menyebar ke segala arah. Di mana gelombang kejut itu lewat, kekosongan itu musnah. Pedang panjang dan tombak panjang keduanya ditembakkan. Kemudian bersama dengan tuan mereka, Murong Yu dan Feng Changqiong juga terguncang keluar. Keduanya berdiri diam di kekosongan, dan kemudian keduanya tampak ngeri. Feng Changqiong terkejut bahwa Murong Yu telah disiksa dan dibunuh olehnya sebelumnya, dan ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana ia bisa setara dengan dirinya sendiri setelah tiba-tiba memiliki pedang? Kali ini mereka bermain melawan satu sama lain, dan keduanya terguncang keluar. Meskipun Murong Yu mundur lebih jauh darinya, itu tidak berarti banyak. Jika Feng Changqiong ingin membunuh Murong Yu dalam keadaan ini, itu akan sangat sulit. Murong Yu juga terkejut. Dia terkejut mengapa kekuatannya tiba-tiba menjadi begitu kuat. Apa sebenarnya pedang ini? Apakah peningkatan dalam dirimu begitu mengerikan? Pada saat yang hampir bersamaan, mata Murong Yu dan Feng Changqiong beralih ke pedang di tangan Murong Yu. Mata Murong Yu hanya terkejut, tetapi mata Feng Changqiong terkejut dan serakah. Jika dia bisa mendapatkan pedang ini, bukankah itu akan menjadi lebih kuat? Dan saat ini, Murong Yu juga ingat bahwa tadi ketika pedang ini muncul di tangannya, ada banyak informasi yang mengalir ke dalam pikirannya. Seharusnya ada informasi tentang pedang ini di dalam informasi tersebut, kan? Tertawa, Murong Yu hanya ingin memeriksa informasi dalam benaknya, tetapi saat ini Feng Changqiong mulai. Wajah Murong Yu menjadi dingin, dan kemudian dia mencibir, dan alih-alih mundur, dia melangkah maju dan melawan Feng Changqiong dengan pedang panjang di tangannya. Pada saat yang sama, dia juga mengendalikan kekuatan asli alam rahasia gunung dan laut untuk terus menekan Siang Feng Changqi. Kekuatan keduanya serupa, dan mereka juga memiliki senjata tertinggi yang sangat kuat. Bahkan, di bawah naungan cahaya suci yang berwarna-warni, artefak suci di tangan Murong Yu memiliki dua warna lagi, warna-warna-warni. Bukankah warna-warna adalah master? Pedang panjang di tangan Murong Yu ternyata adalah senjata master. Kekuatannya setara. Setelah keduanya bertarung di alam rahasia gunung dan laut untuk sementara waktu, hati Murong Yu tergerak, dan ada firasat buruk di hatinya. Karena dia menemukan bahwa kekuatan jiwa di lautan jiwanya yang besar dan tak tertandingi dengan cepat dikonsumsi. Dengan radius 1 miliar li, kekuatan jiwa melonjak, seperti lautan yang sangat besar. Saat ini, kekuatan itu telah dikonsumsi 1%. Pedang ini benar-benar membakar kekuatan jiwa. Murong Yu terkejut dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tahu mengapa kekuatan jiwanya terbakar begitu hebat. Dia pikir bahwa instrumen suci di tangannya ini tidak memerlukan kekuatan apapun untuk mempertahankannya, ternyata itu adalah kekuatan jiwa. Artinya, kekuatan jiwa lautan jiwa Murong Yu dengan radius 1 miliar li dapat menahan konsumsi seperti itu. Jika tidak, jika Anda berubah menjadi orang lain, bahkan jika Anda tidak dapat melakukan satu gerakan pun, kekuatan jiwa akan habis. Saat ini dengan Feng Changqiong, bahkan jika saya menghabiskan semua kekuatan jiwa saya tidak dapat membunuh Feng Changqiang. Begitu kekuatan jiwa saya habis, saya tidak dapat terus menggunakan pedang suci ini. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan semua jenis gerakan pembunuh mulai meledak. Serangan jiwa, serangan pikiran. Setelah kekuatan Murong Yu meningkat, kekuatan serangan ini juga jauh lebih kuat. Meskipun tidak akan membunuh Feng Changqiang, setidaknya itu merupakan ancaman bagi Feng Changqiang. Pengasingan tak terbatas. Murong Yu tiba-tiba menunjukkan pengasingan tak terbatasnya dengan seluruh kekuatannya. Aozu.com. Feng Changqiang, yang sedang bergegas menuju Murong Yu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Diasingkan, Murong Yu terkejut sejenak, dan kemudian wajahnya menunjukkan warna terkejut. Awalnya, dia tidak berpikir untuk menggunakan trik ini untuk mengasingkan Feng Changqiang. Bagaimanapun, kekuatan Feng Changqiang hampir sama dengan miliknya, dan dia dapat menahan kekuatan pengasingan. Aku hanya tidak berharap itu akan berhasil. Aku diasingkan ke ruang angkasa yang bergejolak,
jadi pengasinganku yang tak terbatas telah mencapai alam pintu masuk. Murong Yu sangat senang, karena sebelumnya, pengasingan tanpa batasnya hanya di alam bulu, bahkan belum dimulai. Lebih baik tersesat di ruang angkasa yang bergejolak selamanya, pikir Murong Yu dalam hati, dan pada saat yang sama melangkah keluar dan menghilang di tempat. Setelah Murong Yu menghilang, alam rahasia gunung dan laut juga menghilang, dan Murong Yu telah dibawa ke alam rahasia gunung dan laut. Pada saat ini, Murong Yu menginjakkan kaki di alam suci lagi. Tetapi yang membuatnya marah adalah bahwa Zhao Ziqing dan yang lainnya yang telah meninggalkan rahasia gunung dan laut sebelum dia telah menghilang. Aura di kehampaan luar tidak teratur, tetapi Murong Yu masih menemukan aura Zhao Ziqing, Lan Ke dan yang lainnya. Aura mereka saling terkait dan rumit dalam kehampaan, dan akhirnya terbelah menjadi dua gelombang dan pergi dari arah yang berbeda. Dan masih ada jejak perang di mana-mana di luar. Wajah Murong Yu muram, Zhao Ziqing dan yang lainnya pergi ke dua arah, apakah mereka tertangkap oleh klan Feng atau melarikan diri? Sesaat kemudian, Murong Yu melangkah keluar dan hendak mengejar ke satu sisi. Namun pada saat ini, kekosongan yang tidak jauh di belakangnya hancur berkeping-keping. Murong Yu, aku tidak memiliki semangat yang sama denganmu. Raungan marah dan familiar terdengar dari belakang Murong Yu. Murong Yu menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa Feng Changqiong telah menerobos kekosongan dan bergegas keluar. Orang ini bahkan tidak kalah dalam ruang yang bergejolak, dan bergegas keluar begitu cepat. Murong Yu mencibir, melangkah keluar, dan menghilang di tempat. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Feng Changqiong sekarang. Feng Changqiong berteriak dengan marah, mengambil tombaknya dan mengejarnya. Kecepatan asli Murong Yu hampir sama dengannya, tetapi sekarang setelah kekuatannya meroket, kecepatannya telah melemparkan Feng Changqiong beberapa blok jauhnya. Dalam sekejap, Murong Yu telah menghilang dari pandangan Feng Changqiong. Pada saat ini, Murong Yu sedang melacak napas Zhao Ziqing sambil memilah-milah ingatannya. Setelah memilah-milah ingatannya, Murong Yu akhirnya tahu apa yang terjadi dengan pedang panjang di tangannya. Pedang panjang ini disebut pedang Xuan Yuan, dan itu adalah alat utama yang digunakan oleh Tuan sebelumnya. Namun, ketika surga berada di atas tahta, penguasa telah dibunuh oleh surga, dan bahkan senjata penguasa itu dipatahkan oleh surga. Hanya saja alat penguasa ini tidak sederhana. Meskipun rusak, kata-kata itu berubah menjadi 4 pedang yang patah. Mereka adalah pedang Suxian, pedang pembantai, pedang tenggelam, dan pedang absolut. Keempat pedang abadi ini telah diperoleh oleh Murong Yu, dan mereka juga telah diintegrasikan. Hanya saja belum ada integrasi yang berhasil di Hetul Wushu. Ketika keempat pedang abadi bergabung menjadi pedang Xuan Yuan, itu persis ketika Murong Yu dikejar oleh Feng Changqiang dan jatuh ke dalam momen kritis hidup dan mati. Faktanya, pedang Xuan Yuan belum sepenuhnya pulih, dan sekarang itu hanya setara dengan senjata tertinggi biasa, dan itu jauh dari titik senjata utama. Namun, karena kekhasan pedang Xuan Yuan, selama Murong Yu memiliki kekuatan jiwa yang cukup, ia dapat mengerahkan kekuatan pedang Xuan Yuan. Kekuatan yang baru saja pecah sebenarnya setara dengan kekuatan perangkat tertinggi terburuk. Itulah sebabnya Murong Yu memiliki kekuatan untuk melawan Feng Changqiong, jika tidak, ia akan terbunuh sejak lama. Pada saat ini, ketika Murong Yu sedang melacak, kekuatan jiwanya masih menyala. Selama ia menggunakan pedang Xuan Yuan, kekuatan jiwanya akan terbakar. Kecuali jika ia tidak menggunakan pedang Xuan Yuan. Ini juga tidak berdaya, Murong Yu tidak ingin Zhao Ziqing dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Belum lagi kekuatan membakar jiwa, bahkan jika itu membakar jiwa, Murong Yu dapat melakukannya. Wus, wus, wus. Sementara Murong Yu terbang dengan cepat, dia tiba-tiba menemukan bahwa aura yang tertinggal di kehampaan telah menghilang. Pada akhirnya, hanya napas orang terakhir yang tersisa. Napas Feng Qiankun. Itu benar-benar klan Feng. Wajah Murong Yu sangat suram, dan aura pembunuhnya terisi. Pada saat yang sama, kecepatannya meroket. Feng Qiankun terbang dengan cepat ke arah klan Feng. Hanya tiba-tiba, aura yang membuat jiwanya gemetar tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan aura yang menakutkan itu dengan cepat mendekatinya dengan kecepatan yang mengerikan. Napas siapa ini? Sangat mengerikan. Feng Qiankun terkejut, tanpa sadar, kecepatannya semakin cepat. Namun meski begitu, jarak antara dia dan pria di belakang semakin dekat. Feng Qiankun, kamu mencari kematian. Pada saat ini, suara seperti ledakan guntur menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang dan melewatinya secara langsung. Feng Qiankun yang gemetar pusing dan hampir jatuh dari langit. Itu Murong Yu, kakak senior Changqiong tidak membunuhnya. Apakah dia menerobos ke alam tertinggi? Feng Qiankun hampir mati ketakutan, dan hampir mati ketakutan oleh Murong Yu yang kuat. Dalam keterkejutan, kecepatan Feng Qiankun melonjak lagi. Tapi masih tidak berguna. Saya melihat Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar dengan ganas, dan dia muncul di belakang Feng Qiankun dalam cahaya petir dan api batu, lalu meraihnya. Melihat ini, hati Feng Qiankun langsung terguncang. Dengan gerakan pikirannya, kecepatannya meroket lagi, dan dia melesat lurus ke depan. Pada saat yang sama, semua harta karunnya juga dikorbankan olehnya, melesat ke arah Murong Yu dengan cepat dan dahsyat. Ledakan. Setelah ledakan, semua ledakan Feng Qiankun ditampar oleh Murong Yu dan terlempar keluar.
Kekuatan Feng Qiankun tidak lemah, dan periode waktu ini telah berkembang lebih jauh, melesat ke daftar suci lebih dari 80.000. Namun, kekuatan Murong Yu saat ini telah melampaui Yu Yangjia, dan tidak mungkin lebih mudah untuk membunuh Feng Qiankun dengan kekuatan Yu Yangjia. Terlebih lagi, Murong Yu lebih kuat dari Yu Yangjia saat ini. Oleh karena itu, setelah telapak tangan besar Murong Yu terbang ke berbagai harta karun Feng Qiankun, tangan besarnya menangkap tubuh Feng Qiankun di antara petir dan api batu. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat dahsyat meledak, langsung menyegel Feng Qiankun. Feng Qiankun langsung tertekan. Meskipun sebelumnya Murong Yu kuat, dia tidak sekuat itu. Sekarang dia seperti semut dan raksasa. Dia adalah semut, dan Murong Yu adalah raksasa yang gigih. Apa yang terjadi dengan Ziking dan yang lainnya? Setelah menyegel kekuatan Feng Qiankun, suara dingin Murong Yu mengalir ke telinga Feng Qiankun. Niat membunuh yang dingin yang terkandung di dalamnya membuat Feng Qiankun gemetar tanpa sadar. Mereka semua ada di harta ruang angkasaku, dan aku tidak menyakiti mereka. Feng Qiankun awalnya ingin mati daripada menyerah dan mengabaikan Murong Yu. Tetapi ketika dia mengatakannya, itu benar-benar berbeda. Ini membuat Feng Qiankun ingin menamparkan dirinya sendiri. Namun, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengatakan Murong Yu, dia dapat membaca ingatannya secara langsung. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dia tidak dapat menghentikannya sejak awal. Bagaimanapun, aku tahu itu pada akhirnya. Lebih baik memberitahu Murong Yu secara langsung untuk menghindari penderitaan. Keluarkan. Murong Yu berpikir dengan pikiran, melangkah keluar, dan sosoknya telah menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah memasuki buku Hetuluo. Ketika Murong Yu baru saja memasuki Hetuluo Shu, Feng Changqiong sudah mengejarnya dengan niat membunuh yang mengerikan. Namun, tidak ada jejak Murong Yu. Bajingan, Feng Changqiong sangat marah, dan kemudian dia terbang melewati ke arah klan Feng. Dia juga tidak tahu apakah Feng Qiankun telah membawa Zhao Ziking dan yang lainnya pergi. Jimat yang dikirim ke Feng Qiankun tidak membalas, sebenarnya, bukan karena Feng Qiankun tidak ingin membalas. Dia diburu oleh Murong Yu sebelumnya, dan dia tidak punya waktu sama sekali. Dan sekarang dia bahkan lebih tersegel di Hetuluo Shu, bahkan jika dia menerima panggilan Feng Changqiong, dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Setelah memasuki Hetuluo Shu, Murong Yu menyambar harta karun ruang angkasa Feng Qiankun, dan langsung melenyapkan pikiran Feng Qiankun yang tertinggal di dalam harta karun itu. Hal ini membuat Feng Qiankun menggertakkan giginya, tetapi dia hanya berani marah dan tidak berani berbicara. Kalau tidak, begitu dia membuat marah Murong Yu, dia mungkin akan ditampar sampai mati oleh Murong Yu. Bahkan jika dia masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, dia hanya dapat dibangkitkan di Hetuluo Shu. Setelah dibangkitkan, itu tetap saja merupakan hasil dari pembunuhan. Murong, Ker dan mereka dibawa pergi oleh beberapa orang lain. Setelah melepaskan Zhao Ziking dan yang lainnya, Zhao Ziking segera berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi khawatir. Alis Murong Yu sedikit mengernyit, dan tangannya yang besar terulur dan langsung meraih Feng Qiankun. Ada apa? Apakah orang-orang itu dari klan Fengmu? Feng Qiankun menggelengkan kepalanya dengan cepat, sangat membenci Murong Yu. Jika mereka semua dari klan Feng, bagaimana mereka bisa berpisah? Namun, setelah merasakan niat membunuh yang tak tertandingi dari Murong Yu, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, klan Feng adalah satu-satunya selain kakak senior Changqiong. Orang-orang itu bukan klan Feng kita. Aku tidak tahu identitas mereka. Orang-orang itu telah bersembunyi di luar gunung dan laut, dan mereka juga akan mengambil tindakan ketika aku mengambil tindakan. Bahkan, beberapa dari mereka lebih kuat dariku. Wajah Murong Yu muram, tetapi siapa lagi yang berasal dari klan Feng? Hanya orang-orang dari klan Feng yang mengetahui rahasia gunung dan laut, kekuatan lain bahkan tidak mengetahuinya dalam waktu yang singkat. Apakah ada yang tahu? Meskipun aku tidak tahu identitas mereka, aku yakin mereka semua adalah ras manusia. Mereka semua adalah ras manusia milikmu. Itu seharusnya beberapa tempat suci lainnya, jika tidak, tidak ada dari mereka yang lebih kuat dariku. Melihat Murong Yu dengan wajah cemberut, Feng Qiankun berkata dalam hati bahwa dia tidak baik, jadi dia melanjutkan. Manusia, beberapa tempat suci lainnya, Murong Yu sedikit mengernyit, dan niat membunuh Shen Han melintas di antara alisnya. Pada saat ini, jika dia mengejarnya, dia tidak akan bisa mengejarnya sama sekali. Feng Qiankun tahu bahwa Zhao Ziking dan yang lainnya akan dimasukkan ke dalam harta karun ruang angkasa, jadi mereka pasti seperti ini juga. Tentu saja, jika Anda mengikuti napas orang-orang itu, Murong Yu akhirnya akan tahu bahwa mereka ada. Terlebih lagi, yang membuat Murong Yu merasa tenang adalah bahwa Lan Ker dan kepingan giok jiwa mereka tidak rusak. Dengan kata lain, mereka saat ini tidak memiliki kekhawatiran tentang kehidupan mereka. Tetaplah di sini dengan jujur untukku, kalau tidak aku akan membunuhmu. Setelah menyingkirkan Feng Qiang ke samping dan menekannya, Murong Yu menatap Zhao Ziking dan yang lainnya. Murong, kamu harus menyelamatkan Ker dan mereka sesegera mungkin. Aku tidak ingin mereka mengalami kecelakaan. Zhao Ziking segera membujuk Murong Yu dengan prihatin. Murong Yu mengangguk pelan, dan menghilang dalam sekejap di Hetuluo Shu. Auzu.com, Murong Yu lebih khawatir daripada Zhao Ziking.
Karena dia tidak tahu identitas orang-orang di sisi lain. Jika tempat-tempat suci ras manusia lainnya mengambil tindakan, akan sulit untuk menyelamatkan orang-orang itu. Namun, jika Anda berani menyerang keluarganya, itu berarti menyentuh sisik negatifnya. Siapapun yang menyentuh sisiknya, tidak peduli itu, akan mati. Namun, Murong Yu masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Dia tidak mengira semua ini hanya kebetulan. Mungkin, ada konspirasi besar terhadapnya, menunggu dia untuk masuk. Namun, Murong Yu akan membuat terobosan bahkan jika ilmu pedang itu luar biasa. Oleh karena itu, meskipun kekuatan jiwanya masih terbakar dengan cepat, Murong Yu tidak menghentikan pembakaran itu. Jadi, dia mengikuti napas Lankir dan yang lainnya dari alam rahasia gunung dan laut asli dan mengejarnya. Hetu Luoshu telah diteleportasi kembali ke sini, kembali ke titik awal. Sepanjang jalan untuk mengejar, benar saja, tidak lama kemudian, napas Lankir dan yang lainnya menghilang. Hanya 6 aura putih besar yang tersisa di tempatnya. Keenam orang ini ternyata kuat dalam daftar suci. Selain itu, masing-masing tidak lemah, masing-masing lebih kuat dari Feng Qiankun. Apa orang-orang kuat suci ini yang mengintai di sini? Apa konspirasinya? Wajah Murong Yu menjadi semakin suram, dan dia terus mengejar. Namun, orang-orang ini juga cukup licik, setidaknya lebih pintar dari Feng Qiankun. Feng Qiankun hanya terbang membabi buta, dan orang-orang ini benar-benar mulai menggunakan susunan teleportasi. Pada titik ini, Murong Yu tertekan. Karena setiap susunan teleportasi mungkin memiliki ratusan juta susunan teleportasi di sisi lain. Untuk mengetahui kemana mereka diteleportasi, Murong Yu harus meneleportasi mereka satu persatu untuk memastikannya. Namun, ini membuang banyak waktu. Selain itu, ada cara lain untuk memiliki kesempatan mengetahui tujuan orang-orang itu. Oleh karena itu, Murong Yu langsung menangkap orang bijak yang mengendalikan formasi teleportasi. Yang membuat Murong Yu merasa beruntung adalah orang-orang itu bahkan tidak membayar biaya teleportasi, tetapi malah mengambil susunan teleportasi, overload. Mereka yang membiarkan orang-orang ini mengendalikan formasi dikirim secara gratis. Ini lebih mudah ditangani, dan Murong Yu mengikutinya. Tentu saja, dia tidak akan mengirimkan overload. Sebelum pergi, dia masih melemparkan biaya teleportasi yang seharusnya dibayarkan kepada mereka yang mengendalikan formasi. Pada akhirnya, Murong Yu telah mengejar para ahli daftar suci yang masih bodoh ini dan datang ke kota Tiangang. Kota Tiangang, yang terletak di pusat wilayah ras manusia alam suci, adalah salah satu kota terbesar di ras manusia alam suci. Tempat-tempat suci yang agung tidak ada di sini, dan bahkan setiap tempat suci jauh dari sini. Oleh karena itu, Murong Yu sedikit aneh setelah menemukan bahwa 6 pembangkit tenaga listrik daftar orang suci tidak lagi terus berteleportasi. Jika orang-orang itu semua kembali ke pasukan masing-masing, mereka pasti sudah kembali sejak lama. Faktanya, Murong Yu juga mulai ragu saat melacak. Tanah suci ras manusia mana yang memiliki begitu banyak orang kuat dengan peringkat tinggi di daftar orang suci. Selain 9 tempat suci selain urusan neraka, mungkin ada 6 atau 7 di antaranya, atau bahkan lebih banyak lagi. Tetapi Murong Yu yakin bahwa kekuatan orang suci yang kuat dalam pasukan mereka pasti tidak merata, dan tidak mungkin semuanya berada di bawah 80.000. Mungkinkah? Murong Yu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, dan kemudian dia menggelengkan hatinya. Aliansi Teran, aliansi besar ras manusia, yaitu aliansi besar yang dibentuk oleh alam suci, yang awalnya dikendalikan oleh 10 tanah suci besar. Pada awalnya, aliansi ras manusia ada untuk melawan ras monster dan ras suci. Namun kemudian secara bertahap berubah. Aliansi ini tidak lagi melawan para orang suci dan monster, tetapi menjadi tempat di mana kekuatan besar dan yang kuat bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, urusan neraka yang tidak tertarik dengan aspek ini langsung terdesak. Berpikir tentang aliansi ras manusia, Murong Yu melanjutkan upaya mereka untuk membangkitkan kekeringan, dan hampir memusnahkan alam dewa saat itu. Jika bukan karena saat-saat terakhir Murong Yu untuk membalikkan keadaan, alam dewa pasti telah musnah. Namun, karena ini, Murong Yu telah menyinggung aliansi ras manusia sebelum ia melambung ke alam suci. Namun, identitasnya disembunyikan dengan baik, dan orang-orang dari aliansi ras manusia tidak pernah menyadarinya. Apakah Anda akhirnya menemukan identitasnya sekarang? Orang-orang itu takut bahwa mereka adalah pemain kuat dari aliansi ras manusia, bukan? Apakah Anda ingin mulai bekerja pada Murong Yu? Memikirkan hal ini, wajah Murong Yu menjadi muram. Mengapa Murong Yu yakin bahwa aliansi ras manusia yang melakukannya padanya? Ini karena markas besar aliansi ras manusia ada di kota Tiangang. Aliansi Teran tidak bergerak, dan kekuatannya sangat kuat. Jika Murong Yu menggerakkan aliansi ras manusia, itu akan setara dengan musuh seluruh ras manusia. Belum lagi seluruh umat manusia, bahkan jika itu adalah musuh semua orang suci di seluruh dunia suci. Segera ekspresi Murong Yu menjadi tegas. Bukankah itu hanya aliansi manusia? Jika kamu berani menggerakkanku, hancurkan saja mereka. Markas besar aliansi ras manusia sebenarnya tidak berada di kota Tiangang, melainkan di Gunung Tiangang di belakang kota Tiangang. Bagaimanapun,
Aliansi besar ras manusia adalah kekuatan besar yang dipersatukan oleh seluruh ras manusia, dan kota kecil tidak dapat menampung terlalu banyak orang kuat mereka. Keenam orang suci kuat yang dilacak oleh Murong Yu hanya naik ke Gunung Tiangang dan menghilang tanpa jejak. Murong Yu naik ke langit, dan akhirnya berdiri di langit dan menatap Gunung Tiangang. Gunung Tiangang sangat luas dan tak berujung. Namun seluruh gunung ditutupi oleh kabut putih. Orang-orang di luar tidak dapat melihat dengan tepat seperti apa Gunung Tiangang. Kesadaran ilahi yang sangat besar membentang, tetapi setelah bersentuhan dengan kabut itu, ia tidak dapat masuk lebih dalam. Agaknya seluruh Gunung Tiangang ditutupi oleh formasi besar, bukan? Formasi besar itu tidak hanya menghalangi mata orang lain, tetapi juga menghalangi pikiran ilahi mereka. Murong Yu tidak pergi secara langsung, tetapi ia juga tahu bahwa orang biasa tidak dapat memasuki Gunung Tiangang sama sekali. Bahkan formasi itu tetap merupakan formasi pembunuh yang mengerikan. Terburu-buru dengan gegabah pada akhirnya, saya khawatir tidak banyak sampah yang tersisa. Tentu saja, fisik Murong Yu membuatnya sangat menakutkan, dan segala formasi dan batasan sia-sia di depannya, dan tidak dapat menghentikan Murong Yu sama sekali. Tetapi mudah untuk memasuki Gunung Tiangang, tetapi sulit untuk keluar. Aliansi besar ras manusia adalah aliansi seluruh ras manusia, yang dipenuhi dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Murong Yu yakin bahwa setidaknya ada ratusan orang kuat dalam daftar suci aliansi ras manusia. Dan pasti ada orang-orang yang sangat tinggi dalam peringkat. Dikatakan bahwa selain Kyu Yang Jia dalam 10 besar daftar suci, ras manusia memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Dan siapa orang ini? Apakah akan muncul di Liga Teran? Murong Yu tidak mudah mengatakannya. Selain itu, aliansi ras manusia telah melakukan begitu banyak hal, itu tidak lebih dari mencoba membunuh Murong Yu. Ini jelas merupakan jebakan. Apakah Murong Yu akan melompat masuk? Pertemuan. Murong Yu mencibir dalam hatinya, melangkah keluar, dan sosoknya telah menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah dekat dengan kabut Gunung Tiangang. Namun, dia sudah tidak terlihat saat ini. Murong Yu bergegas masuk tanpa bersikap bodoh. Kekuatan jiwa yang dikonsumsi sebelumnya belum dipulihkan. Oke, tepat ketika Murong Yu ingin memasuki Gunung Tiangang, hatinya tergerak, menoleh untuk melihat kota Tiangang, dan pada saat yang sama dia tidak mengerutkan kening lebih dalam mengapa Feng Changqiang datang. Ya, Murong Yu merasakan napas langit Phoenix di kota Tiangang. Bukankah Feng Changqiang awalnya kembali ke klan Feng? Mengapa kau kembali lagi? Dan itu datang begitu cepat. Apakah dia juga memiliki kemampuan seperti Murong Yu untuk melihat napas dalam kehampaan? Murong Yu juga memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi yang pertama kali dia curigai adalah Feng Qiankun dalam buku Hetuluo. Jadi, dia menemukan Feng Qiankun. Hahaha, Feng Qiankun tertawa terbahak-bahak, Murong Yu, bahkan jika kau sangat kuat, tidak akan ada tempat untukmu di dunia suci. Selama kakak senior Changqiang belum mati, dia akan tahu di mana kau berada. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram, dan dia menatap Feng Qiankun dengan penuh kebencian. Namun, Feng Qiankun tidak pernah mengungkapkan apa yang diandalkan Feng Changqiang untuk melacak Murong Yu. Merasa tidak berdaya, Murong Yu akhirnya membaca ingatan Feng Qiankun secara langsung. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya tahu mengapa Feng Changqiang akan mengejarnya. Tombak Neter Feng Ling, ini adalah senjata tertinggi terkuat dari klan Feng. Selain kekuatannya yang mengerikan, ada kemampuan yang sangat dibenci, dapat melacak musuh. Tentu saja, tombak Neter Feng Ling tidak begitu bagus sehingga siapapun dapat melacaknya. Alasan mengapa Murong Yu dapat dilacak adalah karena darah Murong Yu berlumuran di senjatanya. Dalam pertempuran sebelumnya, Murong Yu pasti akan berdarah. Setelah berlumuran darah Murong Yu, tombak Neter Feng Ling secara kasar dapat merasakan posisi Murong Yu. Dalam jarak tertentu, tombak Neter Feng Ling tidak akan kehilangan perasaan Murong Yu. Mungkinkah bajingan ini akan mengikuti dari belakang? Setelah mengetahui hal ini, Murong Yu langsung tertekan. Sangat mudah untuk menginginkan Feng Changqiang tidak terus mengejarnya. Membunuhnya secara langsung atau menghapus napas Murong Yu yang tertinggal di tombak Neter Feng Ling. Tetapi keduanya hampir mustahil untuk dicapai, setidaknya pada tahap ini. Tentu saja, peluang untuk menghapus napas tombak Neter Feng Ling sedikit lebih besar daripada membunuh Feng Changqiang, tetapi itu hanya sedikit. Karena lawan tidak dapat dibunuh pada tahap ini, dan orang ini mengikutinya sepanjang hari, maka aku akan mencari sesuatu untuk dilakukan untukmu sekarang. Auzu.com. Murong Yu berpikir dalam hatinya, senyum sinis tiba-tiba muncul di wajahnya. Segera, dia mengguncang sosoknya dan membatalkan dan terus tidak terlihat. Pada saat yang sama, napasnya tampaknya terungkap secara tidak sengaja. Feng Changqiang membenci Murong Yu, dan sangat peka terhadap napas Murong Yu. Ditambah dengan kekuatannya yang kuat, dia menemukan Murong Yu di Gunung Tiangang dalam sekejap. Murong Yu, Feng Changqiang meraung dalam hatinya, melangkah maju, memegang tombak panjang dan melesat ke arah Murong Yu. Namun saat ini, Murong Yu tampaknya sama sekali tidak menemukan langit Phoenix, menoleh dan memasuki kabut yang menyelimuti Gunung Tiangang. Kemana harus melarikan diri? Feng Changqiang meraung, tombak di tangannya menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi meledak dan menghantam tempat di mana Murong Yu menghilang.
Di antara kilat dan api, serangan Feng Changqiong membombardir kabut dengan parah, membombardir susunan besar aliansi ras manusia. Tiba-tiba, susunan besar itu bergetar hebat oleh pemboman itu, dan cahaya suci naik ke langit. Seluruh susunan itu segera diaktifkan. Bahkan kekuatan berguling, langsung memusnahkan siang Feng Changqi. Ingin yin aku. Feng Changqiong sangat marah, mengira itu adalah formasi Murong Yu untuk yin dia. Jadi dia meraung lagi, dan dengan cepat melambaikan tombak di tangannya, mengirimkan gelombang kekuatan yang mengerikan untuk membombardir formasi besar itu. Formasi besar itu terus bergetar karena rangsangan. Melihatnya dari kejauhan, tampaknya seluruh Gunung Tiangang sedang mengalami gempa bumi, seolah-olah langit terbelah dan bumi retak. Pada saat ini, di Gunung Tiangang, murid-murid aliansi ras manusia yang tak terhitung jumlahnya dengan basis kultivasi rendah langsung terguncang keluar. Bahkan beberapa orang langsung terkejut dan disemprot dengan darah. Kekosongan bergetar, kekuatan vertikal dan horizontal. Dalam sekejap, aliansi ras manusia terkejut. Namun, aliansi Teran bagaimanapun juga adalah aliansi Teran, yang mengumpulkan ras manusia yang paling kuat dan memiliki banyak bakat. Tentu saja, formasi mereka juga sangat kuat. Ketika formasi diaktifkan, akibat serangan Feng Changqiong tidak dapat memengaruhi aliansi ras manusia. Bahkan, dia langsung dipindahkan oleh formasi, dan akhirnya membombardir Feng Changqiang. Siapa orang gila yang berani datang ke sini untuk membuat kekacauan? Formasi besar diserang, dan tidak hanya orang-orang biasa dari aliansi ras manusia yang tercengang, bahkan tingkat tinggi aliansi ras manusia juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya markas diserang sejak berdirinya aliansi ras manusia. Mungkinkah monster atau orang suci menyerang dan membunuh mereka? Para pemimpin senior aliansi besar ras manusia saling bertukar pandang, dan terbang keluar dari formasi besar dengan wajah serius di wajah mereka. Ketika mereka hanya melihat Feng Changqiong sendirian, mereka tidak bisa menahan napas lega. Namun segera hati mereka bangkit lagi. Tidak ada alasan lain, karena kekuatan Feng Changqiong benar-benar mengerikan. Apakah mereka semua adalah pembantu Murong Yu? Jika memang begitu, maka aku akan membunuh kalian semua. Melihat seorang pria kuat bergegas keluar, Feng Changqiang tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, dia tersenyum licik dan langsung menyapa orang-orang ini. Meluncurkan serangan. Kekuatan Feng Changqiong saat ini sudah dapat meledakkan kekuatan senjata tertinggi umum. Meskipun orang-orang kuat dari aliansi ras manusia ini memiliki kekuatan yang baik, siapa yang berani untuk secara langsung menghadapi Feng Changqiong? Menyadari bahwa itu tidak baik, orang-orang kuat dari aliansi ras manusia ini bergegas ke formasi besar lagi dengan putus asa. Aktifkan formasi secara menyeluruh dan bunuh orang gila ini. Silakan gunakan senjata tertinggi untuk membunuh pemberontak ini. Beritahu para guru suci yang hebat, silakan keluar dari daftar suci untuk membunuh penjahat ini. Setelah mundur ke dalam formasi, aliansi ras manusia melancarkan serangan balik. Akibatnya, formasi menjadi lebih menakutkan, dan serangkaian aura yang menakutkan pecah untuk mencekik Feng Changqi. Bahkan senjata tertinggi mereka pun dikorbankan bersama-sama oleh mereka, dan mereka membunuh mereka menuju langit Phoenix. Kombinasi metode formasi dan senjata tertinggi, bahkan jika Feng Changqi yang kuat, langsung ditolak. Bagaimanapun, dia bukan yang tertinggi, jika itu yang tertinggi, saya khawatir tamparan dapat menghancurkan formasi besar ini. Apa Murong Yu, dia mengundang begitu banyak orang kuat, apakah ini akan membunuhku? Feng Changqiong sangat marah, dan segera melancarkan serangan balik yang paling ganas. Akibatnya, pertempuran kenyamanan ganda dimulai. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah mereka tidak tahu siapa pihak lain. Namun, Feng Changqiong lebih baik, setidaknya dia merasa bahwa orang-orang kuat dari aliansi ras manusia adalah orang-orang kuat yang diundang Murong Yu untuk berurusan dengannya. Kamu terus menggigit anjing. Melihat kedua belah pihak sedang bertarung, Murong Yu, yang tidak terlihat, mencibir dalam hatinya, dan kemudian bersembunyi di Gunung Tiangang mencari 6 daftar suci yang kuat. Apakah itu Feng Changqiong atau aliansi ras manusia? Mereka adalah lawan Murong Yu. Setelah beberapa saat, akhirnya Murong Yu menemukan 6 pemain terkuat. Yang membuat Murong Yu tertekan adalah ke-6 bajingan ini menyerang Feng Changqiong. Murong Yu juga tidak memperhatikan napas Lan KR dan yang lainnya. Dengan kata lain, ke-6 orang suci yang kuat itu masih memenjarakan mereka dalam harta ruang angkasa. Murong Yu tidak berdaya. Pada saat ini, siapa yang tahu apakah ke-6 orang suci yang kuat itu telah memberikan harta ruang angkasa mereka kepada orang lain. Bahkan jika Murong Yu menguasai 6 orang kuat dalam daftar orang suci, itu akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Terlebih lagi, meskipun Murong Yu dapat dengan mudah menangkap mereka, tetapi disarang orang lain, bagaimana dia bisa melakukannya? Kecuali dia mengendalikan semua pusat kekuatan dalam daftar suci. Namun, ini tidak mungkin. Masih ada keberadaan yang sangat mengerikan di aliansi ras manusia, dan ada juga beberapa senjata tertinggi. Ditambah dengan formasi besar, jika dia bergerak, Murong Yu akan terperangkap di sini. Feng Changqiong, itu kamu. Beraninya kamu menyerang aliansi ras manusiaku, apakah kamu ingin ras manusia berperang dengan ras Phoenix? Daftar orang suci yang kuat bergegas keluar dari aliansi ras manusia. Ketika dia muncul di luar jajaran Gunung Tiangang,
dia hanya melirik Feng Changqiang dan mengenali identitasnya. Apa, dia Langit Phoenix? Mendengar ini, banyak orang suci dari aliansi ras manusia bereaksi. Meskipun Feng Changqiang adalah eksistensi super ke-11 dari daftar orang suci, tidak semua orang dalam daftar orang suci mengenalnya. Paling banter, dia hanya tahu keberadaannya. Aliansi ras manusia, pusat kekuatan daftar orang suci dari aliansi ras manusia terkejut dengan identitas Feng Changqiang, tetapi mereka tidak tahu bahwa Feng Changqiang bahkan lebih terkejut. Ras manusia mengandalkan aliansi ras manusia ini untuk memblokir invasi ras orang suci dan ras monster. Tentu saja, ini sudah lama sekali. Aliansi Terran saat ini telah lama berubah. Namun demikian, kekuatan aliansi ras manusia sangat kuat. Namun, aliansi ras manusia sangat misterius. Meskipun dia telah berurusan dengan aliansi ras manusia, Feng Changqiang tidak tahu bahwa markas besar aliansi ras manusia berada di kota Tiangang. Faktanya, ketika ras suci dan ras monster berperang, kedua ras itu sama sekali tidak merebut pusat wilayah ras manusia, yaitu aliansi ras manusia. Selain itu, meskipun aliansi ras manusia dikendalikan bersama oleh 10 tanah suci agung, mereka dapat mengirim semua biksu dari seluruh ras manusia. Tidak ada yang namanya kultivasi biasa-biasa saja, bahkan jika Anda tidak mendengarkan tugas. Tetapi kekuatan-kekuatan itu berbeda, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarkan perintah mereka? Jika tidak patuh, aliansi ras manusia pasti tidak akan bersikap lunak, dan akan langsung mengirim sejumlah besar orang kuat untuk langsung menghancurkan ortodoksi. Ketika aliansi ras manusia baru saja berdiri, mereka bergabung untuk menghancurkan beberapa kekuatan puncak yang tidak patuh, dan mengejutkan banyak orang. Ketika aliansi ras manusia memobilisasi kekuatan-kekuatan ini, mereka tidak akan diizinkan datang ke kota Tiangang sama sekali, tetapi akan ada markas sementara. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki kota Tiangang adalah inti absolut. Tentu saja, masih banyak orang suci biasa di Liga Terran, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa, dan beberapa adalah orang-orang tingkat tinggi di Liga Terran. Aliansi ras manusia, aku dibunuh oleh Murong Yuyin. Feng Changqiang langsung tercengang setelah mengetahui bahwa itu adalah markas besar aliansi ras manusia. Segera, dia bereaksi, dia pasti diliputi kabut oleh Murong Yu. Karena mereka tahu bahwa urusan neraka telah ditendang keluar oleh aliansi ras manusia, mustahil bagi Murong Yu untuk tetap berada di aliansi ras manusia. Kekuatan aliansi ras manusia sangat mengerikan, apakah mereka akan pergi? Ekspresi Feng Changqiang sedikit suram, dan niat membunuhnya terhadap Murong Yu menjadi semakin ganas. Merasakan aura pembunuh Feng Changqiang yang sangat ganas, aliansi ras manusia dan yang lainnya secara keliru mengira bahwa Feng Changqiang sedang menargetkan mereka. Jika mereka pergi sekarang, maka mereka secara keliru mengira bahwa saya takut pada aliansi ras manusia, pikir Feng Changqiang dalam hatinya. Dia tahu bahwa aliansi ras manusia tidak hanya terbatas pada pembangkit tenaga listrik ini sekarang. 9 tempat suci mana yang tidak memiliki beberapa orang kuat di daftar suci. Dan setiap tempat suci memiliki setidaknya satu senjata tertinggi. Jika semua tanah suci itu dibawa dengan senjata tertinggi, maka mereka tidak perlu melakukan apapun, cukup korbankan senjata tertinggi dan langit Phoenix akan hancur. Belum lagi Feng Changqiang bukanlah yang tertinggi, bahkan yang tertinggi tidak dapat menahan pemboman puluhan atau 20 senjata tertinggi pada saat yang bersamaan. Dengan pikiran di dalam hatinya, Feng Changqiang tersenyum, sudah mundur dengan kasar, dan berhenti menyerang. Kemudian aku melihat daftar suci aliansi ras manusia dan mencibir lagi dan lagi, apakah kau tahu mengapa aku di sini? Mengapa tiba-tiba menyerang aliansi ras manusia? Apakah aku benar-benar sombong untuk membunuh ras manusiamu sendiri? Aliansi, ada apa? Tanda tanya petik 2. Salah satu yang terkuat di aliansi ras manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Meskipun pembangkit tenaga daftar suci lainnya agak terdiam, pembangkit tenaga daftar suci ini masih melihat ke arah Murong Yu. Karena orang itu bertanya apa yang mereka inginkan. Aku datang setelah Murong Yu. Adapun mengapa Murong Yu datang ke sini, aku tidak tahu. Mendengar itu, wajah orang-orang kuat di aliansi ras manusia tiba-tiba berubah, dan kemudian mereka menjadi sedikit aneh, dan bahkan sedikit senang. Melihat wajah banyak orang kuat di aliansi ras manusia, Feng Changqiang mencibir dalam hatinya, Murong Yu, bukankah kau ingin aku? Aku akan menjelaskannya sekarang, biarkan aku melihat kemana kau melarikan diri. Jadi ternyata Murong Yu berani menerobos aliansi ras manusiaku, sialan. Namun, ini semua urusanku, Feng Changqiang, apakah kau akan terus menyerang atau kembali? Daftar suci aliansi ras manusia yang keluar kemudian orang kuat itu menatap Feng Changqiang dan berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah perintah pengusiran, bagaimana mungkin Feng Changqiang tidak mendengar kebenarannya? Namun, justru karena dia mendengarnya, dia kesal. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia terus menyerang aliansi ras manusia atau tidak pergi, banyak orang kuat dari aliansi ras manusia pasti akan terbunuh. Seketika, dia tertawa, melangkah keluar, dan menghilang ke Gunung Tiangang. Namun, dia tidak pergi, hanya berjarak beberapa langkah dari Gunung Tiangang. Auzu.com merasakan getaran, tombak neter Feng Ling, di tangannya, Feng Changqiang mencibir. Dia sekarang tahu bahwa Murong Yu masih berada di aliansi ras manusia.
Murong Yu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lebih baik kalian berdua kalah dan kalah, hehe, Feng Changqiong berkata dengan getir, sudah menyembunyikan sosoknya, mengintai di sini, melihat aliansi ras manusia. Murong Yu benar-benar ada dalam permainan, dan dia memasuki aliansi ras manusia begitu cepat. Setelah Feng Changqiong pergi, seorang pemimpin suci aliansi ras manusia berkata dengan gembira. Itu benar-benar konspirasi terhadap Murong Yu. Jangan terlalu senang, Murong Yu bukan orang bodoh, dia seharusnya sudah menebak bahwa ini adalah jebakan kita. Dan, di mana Murong Yu sekarang? Pemimpin suci lainnya berkata dengan suara yang dalam. Wajah banyak orang suci yang kuat dari aliansi ras manusia tiba-tiba menjadi suram. Bagaimana jika Murong Yu menyelinap ke aliansi ras manusia? Mereka tidak akan bisa menemukan Murong Yu. Aktifkan semua formasi dan batasan, dan blokir kekosongan ini, sehingga Murong Yu tidak bisa melarikan diri ke dalam kekosongan. Korbankan semua artefak tertinggi dan goyangkan Murong Yu keluar dari kekosongan. Orang suci yang keluar dari aliansi manusia terakhir peringkat teratas tampaknya telah memimpin, dan diperintahkan saat ini. Sekarang, dunia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Murong Yu. Murong Yu adalah fisik, tubuh surgawi yang kacau, memiliki Hetu Luoshu, tetapi seorang santo jiwa. Dan Murong Yu juga bisa menjadi tidak terlihat. Hetu Luoshu dapat ditransmisikan, selama kekosongan disegel, mustahil bagi Murong Yu untuk memasuki Hetu Luoshu. Dan cara terbaik untuk menghadapi yang tidak terlihat adalah dengan menghancurkan kekosongan. Akibatnya, para ahli daftar suci aliansi ras manusia menggantikan mereka. Pada saat yang sama, para penguasa dari 9 tempat suci yang telah menerima berita juga datang. Masing-masing adalah 100 orang kuat yang kejam teratas dalam daftar suci. Setiap tubuh memiliki senjata tertinggi. Terlebih lagi, mereka telah mengenali Tuhan dengan perangkat tertinggi selama bertahun-tahun, dan mereka kurang lebih dapat mengerahkan sebagian kekuatan perangkat tertinggi. Di aula utama aliansi ras manusia, aula utama kuil Zhenwu, Feng Yongzi, duduk di kursi utama, memandang dengan acuh tak acuh ke arah para master dari 9 tempat suci di aula utama. Saat ini, pemimpin aliansi ras manusia adalah Feng Yongzi. Tentu saja, Feng Yongzi tidak selalu bisa duduk di posisi pemimpin. Posisi pemimpin aliansi ras manusia diasumsikan oleh 9 tempat suci secara bergantian, berubah sekali dalam satu era. Setelah mencari di kehampaan dan bumi, tidak ada jejak Murong Yu. Feng Yongzi berkata dengan suara muram. Beberapa pengendali lain di aula, serta tokoh inti aliansi ras manusia, mengangguk. Tidak mungkin, bahkan jika mereka kuat dalam daftar suci, mereka tidak menemukan jejak Murong Yu. Kemampuan penyembunyian Murong Yu sangat kuat, dan dia berbahaya, licik. Kami mengambil wanita dan anak-anaknya, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan. Feng Yongzi berkata lagi. Namun, ketika dia membicarakan hal ini, dia merasa malu. Hal yang sama berlaku untuk pengendali dari 8 situs suci lainnya. Mereka adalah orang kuat dalam daftar suci, penguasa 9 tempat suci umat manusia, dan terlalu pelit untuk berurusan dengan orang yang benar-benar ingin menggunakan kerabatnya untuk mengancam. Namun, mereka bertekad untuk memenangkan Murong Yu, dan mati-matian dengan segala cara. Seluruh Gunung Tiangang telah ditutup. Aku tidak percaya dia bisa meninggalkan Gunung Tiangang kecuali dia adalah yang tertinggi. Sepertinya kita akan mengambil tindakan secara pribadi. Ketika kamu menemukan bajingan kecil itu, jangan tangkap dia bersamaku. Aku akan membunuh yang pertama. Dia, Sui Junhao, Master Sekte dari Sekte Tiangang, berkata dengan penuh pembunuhan. Selain kebencian besar terhadap Murong Yu dari kuil Zhenwu, yang lainnya adalah Tiangang Song. Bahkan Tiangang Song lebih banyak Murong Yu daripada kuil Zhenwu. Tidak ada alasan lain, Murong Yu membunuh 2 daftar suci terkuat dari Tiangang Song di awal. Namun, tidak banyak orang kuat dalam daftar suci Tiangang Song, dan mereka termasuk jenis yang sudah mati dan kurang 1. Kuil Zhenwu hanya dibunuh oleh orang kuat dalam daftar suci, tetapi ada 2 di Sekte Tiangang. Kerugian ini sangat besar, tidak heran Sui Junhao adalah pembunuh. Jika dia tahu bahwa masih ada orang kuat dalam daftar suci Sekte Tiangang yang merupakan budak Murong Yu, entah apa yang akan dipikirkannya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa kita tidak dapat menemukan Murong Yu bahkan jika kita menembak. Tetapi pemimpin, Anda harus optimis tentang istri, anak-anak, dan murid-murid Murong Yu. Hei, mereka adalah darah kehidupan Murong Yu. Selama mereka ada di tangan kita, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkompromi. Pemilik Pulau Chuanyun adalah seorang lelaki tua kurus dengan ekspresi muram, bernama Song Tian. Pada saat ini, dia tersenyum positif, dan dia tidak merasa malu karena tidak mengancamnya dengan menangkap istri dan anak-anak Murong Yu. Tua yang tidak tahu malu. Yang lain mengutuk dalam hati. Song Tian melakukan sesuatu yang kejam, dan dia telah melakukan sesuatu yang lebih tidak tahu malu dari ini. Feng Yongzi mengangguk, lalu semua orang meninggalkan aula dan mulai mengambil tindakan. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah bahwa bahkan jika mereka bergerak, mereka tidak dapat menemukan jejak Murong Yu. Tampaknya Murong Yu tidak seperti Gunung Tiangang sama sekali, bahkan mereka meragukan apakah Murong Yu benar-benar pernah ke Gunung Tiangang. Jika tidak berhasil, biarkan aku pergi saja. Jika Murong Yu tidak datang,
maka bunuhlah satu orang setiap hari. Jika dia tidak datang, dia akan membunuh semua istri dan anak-anaknya. Kata Song Tianyin dengan galak.